Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Absen 1, Aurelia Putri, Berta Setiawan, Kalista, Deviana Lailatul, Evita Ramadhani, Febrian Saputra, Galih Pratama. Di mana ini Galih Pratama kok tidak menjawab ini? Oh, sakit. Oke. Selanjutnya Laili Novianti, Mei Saputri, dan terakhir Zafira Febrianti. Baik, hari ini yang tidak masuk ada 1 anak dikarenakan sakit. Berarti yang masuk di kelas ada 9 anak ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, Ibu minta kalian semua berdiri terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri dari bangku masing-masing, keluar dari tempat duduknya. Nah, sekarang kalian angkat tangan kiri kalian dan siapkan tangan kanan kalian seperti ini ya. Oke, sudah semua. Sekarang kalian pencet tangan kiri kalian sekuat mungkin. Nah, oke, sudah semuanya. Ibu hitung selama 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gantian yang tangan kanan diangkat, kemudian dipencet menggunakan tangan kiri 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana rasanya? Kalian nggak ngantuk kan pada pagi hari ini? Semuanya semangat? Oke, silahkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, kalian bisa mengenali apa yang dinamakan teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami hubungan antara sisi A, B, dan C pada teorema Pythagoras. Dan yang terakhir, kalian bisa memecahkan masalah yang terkait dengan teorema Pythagoras. Baiklah, langsung saja. Sekarang Ibu tanya nih sama kalian, di antara kalian semuanya ini, ada yang udah tahu belum apa sih yang dinamakan teorema Pythagoras? Ada yang sudah tahu? Nah, kalau belum tahu, sekarang Ibu akan gambarkan ilustrasinya. Nah, kemarin kita kan sudah belajar apa yang dinamakan segitiga siku-siku. Di dalam segitiga siku-siku, di sini adalah sisi C, di sini adalah sisi B, dan di sini adalah sisi A. Nah, teorema Pythagoras ini akan menggambarkan hubungan di antara ketiga sisi di dalam segitiga siku-siku ini. Tapi ingat ya, teorema Pythagoras ini tidak berlaku untuk semua segitiga, hanya segitiga siku-siku. Kalian tentu ingat dong, segitiga siku-siku itu sudutnya ada berapa? Benar sekali, sudutnya ada 90 derajat. Nah, kemudian untuk lebih memahami tentang teorema Pythagoras, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Di sini diketahui sisi A, sisi B, dan sisi C panjangnya masing-masing 3 cm, 4 cm, dan sisi C 5 cm. Yang ditanyakan, di antara diketahuinya ketiga sisi tersebut, kalian cari hubungan antara A, B, dan C di dalam segitiga siku-siku ini ya. Nah,
Untuk itu, sekarang Ibu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 itu absen 1 sampai 3, kelompok 2 absen 4 sampai 6, dan karena yang absen 7 sakit, maka kelompok 3 itu absen 9 sampai dengan absen 10. Tugas kalian adalah memecahkan masalah di sini. Kalian mencari hubungan antara A, B, dan C, dan akan Ibu kasih waktu selama 20 menit. 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis sudah 20 menit ya. Sekarang Ibu minta kalian di antara ketiga kelompok ini mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan ya. Ini satu kelompok cukup satu perwakilan aja. Nah, sekarang kelompok siapa yang mau maju duluan? Ayo, siapa yang mau maju duluan? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk nih. Nggak ada yang berani maju duluan? Oke, kelompok 2 maju terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh kelompok 3 dan terakhir kelompok 1. Silahkan perwakilan kelompok maju. A few moments later. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah menyampaikan diskusinya di depan. Nah, di sini secara lebih jelas akan Ibu perjelas lagi mengenai teorema Pythagoras. Nah, jadi benar seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi, bahwasanya hubungan antara A, B, dan C ini adalah C sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi ini adalah rumus pokok dari teorema Pythagoras ya anak-anak. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya teorema Pythagoras itu merupakan suatu dalil di dalam pelajaran matematika, terutama yang berlaku untuk segitiga siku-siku, di mana bunyi dalilnya itu adalah seperti ini ya. Panjang sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku itu merupakan gabungan dari kedua sisi terpendeknya yang dikuadratkan kemudian diakar. Nah, jadi diperolehlah seperti ini. C sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, untuk menguji kebenarannya kita bisa mengerjakan soal seperti ini. Nah, di sini diketahui C 5 cm, B 5 cm, A 3 cm. Nah, ini akan kita kerjakan. Benar sama nggak sih? C sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. 5, kita masukkan ya, sama dengan akar A kuadrat. 3 kuadrat ditambah dengan B kuadrat. 4 kuadrat. 5 sama dengan akar 3 kuadrat, hasilnya berapa anak-anak? 9. Pintar. Kemudian 4 kuadrat hasilnya 16. Nah, 5 sama dengan akar dari 25. 5 sama dengan, ayo akar 25 berapa? 5. Nah, jadi terbukti sama ya. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya C itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kemudian pasti dari kalian itu ada yang bertanya, kalau yang C sama dengan ini, maka untuk mencari A dan B itu bagaimana, Bu? Di sini gampang sekali. Kemarin kita kan sudah mempelajari tentang pindah ruas di dalam matematika. Jadi, kalau yang dicari A tinggal seperti ini. Akar C kuadrat dikurangi, ingat ya, dikurangi dengan B kuadrat. Dan juga untuk mencari sisi B, kita tinggal C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Nah, di sini kita sudah memperoleh 3 rumus. Jangan lupa dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Nah, kemudian setelah kita ketahui ini, pasti kita sudah nggak asing lagi dengan yang namanya teorema Pythagoras. Kita nggak akan kesulitan dengan yang namanya teorema Pythagoras. Karena pada dasarnya teorema Pythagoras itu mudah ya. Nah, kemudian dari sini kita dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, apakah ada yang ditanyakan dari materi yang dijelaskan di sini? Ayo, siapa yang belum paham bisa bertanya di sini ya. Gak usah malu-malu, ayo silahkan tanya. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu anggap kalian sudah paham semua ya. Oke, sudah paham ya? Mudah ya? Nah, kalau sudah paham, kalian kerjakan buku paket halaman 113 sampai halaman 114 yang bagian A dan B. Nah, ini kita bahas pada pertemuan mendatang. Jadi, karena sekarang waktunya sudah mau habis, kita tutup dulu pelajaran pada pagi hari ini. Kita cukupkan karena setelah ini akan ganti pelajaran yang lain. Jangan lupa ini dicatat, dikerjakan, kemudian minggu depan akan kita bahas, oke? Ini sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Baik, Ibu cukupkan. Terima kasih kepada anak-anak yang telah memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini, dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.